Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah, para muslim dan muslimat, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, demikian pula para pendengar dan mengaji, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua di mana saja kita berada. Para muslim, para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hari ini bisa melanjutkan kajian fikih muamalah, dan kita mengucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah dan masih melanjutkan pembahasan tentang barang hilang. Pembahasan tentang barang hilang yang disebut dengan luqatah. Dan pembahasan kali ini kita masih lanjutkan dan masih ada hubungan dengan pembahasan sebelumnya. Hanya saja yang hilang kali ini, ya, pembahasan ini akan dibahas adalah yang hilang bukanlah barang yang dia bisa diperjualbelikan. Hanya saja ini adalah manusia yang hilang. Demikian. Sedikit menyimpulkan dari apa yang telah kita sebutkan, dan ini kita akan sebutkan dulu hadis yang mencakup hampir keseluruhan permasalahan yang kita sebutkan ini, yaitu hadis dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu yang mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil luqatati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang luqatah, yaitu barang hilang. Adz-dzahabi wal wariqi, adz-dzahabi awil wariqi, yaitu emas atau perak, yaitu barang-barang berharga yang lainnya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, i'rif bika'aha wa ifasaha summa 'arrifha sanatan. Maka kenali dulu bungkusnya, tali dan bungkusnya, alat pengikatnya, demikian pula bungkusnya. Kemudian umumkan ia dalam setahun. Fa illam ta'rif fastanfiqha. Maka fa'ilam ta'rif, apabila engkau tidak mengenalinya, ya, atau apabila engkau tidak mengumumkannya, maka fastanfiq, ya, fastanfiq. Maka atau apabila tidak datang, ya, apabila
tidak ada yang mengenalinya, ya. Fa illam tu'raf, lebih tepat seperti itu. Fa illam tu'raf, yaitu apabila tidak ada yang tidak dikenali barang tersebut. Maksudnya barang hilang itu tidak ada yang mengenalinya, tidak ada datang setelah setahun, fastanfiqha, maka silakan manfaatkan barang tersebut. Wal takun wadi'atan indaka, dan jadikan itu sebagai dan hendaklah engkau jadikan itu sebagai barang, ya, barang titipan di sisimu. Fa in jaa qalibuha yauman minad dahri fa'addiha ilaihi. Maka apabila datang orang yang memintanya, karena itu memang pemiliknya, pada satu hari dari hari-hari atau dari masa yang ada, maka berikanlah barang itu kepadanya. Wa sa'alahu an dalatil ibili, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang unta yang hilang. Faqala, maka Rasulullah bersabda, malaka walaha, ya, apa urusanmu dengannya? Da'ha fa inna ma'aha khida'aha wa siqa'aha taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yajidaha rabbuha. Biarkan dia, yaitu unta yang hilang tersebut, biarkan dia, maka sesungguhnya ada bersamanya, ya, kakinya, demikian pula, ya, sumber airnya. Dia bisa datangi air, dia bisa makan tanaman sampai pemiliknya bisa menemukannya. Demikian. Wa sa'alahu 'anis syati, dan beliau ditanya tentang kambing, yaitu kambing yang hilang, ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, khudha, ambillah ia, fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, ambil kambing tersebut, karena sesungguhnya dia itu bisa menjadi milikmu, ya. Maksudnya adalah seperti yang kita sebutkan pada waktu kemarin, itu menjadi milikmu, yaitu setelah diumumkan dalam setahun dan tidak ada yang mengakuinya, maka ini bisa menjadi milikmu. Atau itu milik saudaramu, ya, yaitu bisa diambil oleh saudara yang lain kemudian diumumkan, ya, kemudian bila tidak ada yang memiliki, yang datang untuk mengambilnya, maka ini menjadi miliknya. Aulidhi'bi, atau itu menjadi milik serigala, yaitu diterkam olehnya. Demikian. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, hadis ini hadis yang insyaallah taala yang mencakup apa yang kita jelaskan pada waktu yang lalu, ya. Jadi kesimpulannya adalah barang-barang yang sifatnya dia mahal, ya, barang-barang yang sifatnya mahal, ya, yang dia berharga bagi pemiliknya, maka ini bila diambil, ya, dipungut, maka dikenali, ya, ciri-cirinya, kemudian baru setelah itu diumumkan dalam setahun. Bila tidak datang pemiliknya, maka silahkan dimanfaatkan setelah setahun. Demikian, ya. Dan tetap saja masih, ya, itu terhitung sebagai barang titipan di sisinya. Demikian. Yang apabila datang pemiliknya, maka ini dikembalikan kepadanya. Demikian, ya. Seperti itu. Disamakan dengan itu adalah hewan seperti kambing dan seterusnya, ya. Adapun unta maka tidak perlu untuk dipungut karena sesungguhnya dia bisa kembali kepada pemiliknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Itu sekilas, ya, sebagai bentuk murojaah ulang kaji atas apa yang kita sampaikan pada waktu kemarin. Berikutnya kita akan bahas tentang al-laqit. Al-laqit yang sama juga termasuk, ya, sesuatu yang hilang, hanya saja ini berhubungan dengan manusia. Al-laqit adalah tiflun la yu'rafu nasabuhu wala riqquhu nubidha fi makan aw dhallat tariq. Laqit adalah anak yang tidak diketahui nasabnya atau perbudakannya, maksudnya statusnya sebagai budak tidak diketahui, yang dia itu terbuang di jalan di satu tempat atau sesat di jalan. Jadi ini anak hilang kalau kita katakan, ya, anak hilang, ya, yang ini tidak diketahui nasabnya, tidak diketahui statusnya. Demikian.
yang ada pada satu tempat atau disebabkan ya dia tersesat di jalan. Demikian. Baik, para muslim rahimani warahmatullah, hukum memungut anak yang hilang ini adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah, yaitu kewajiban yang ditanggung bersama, yang apabila dikerjakan oleh sebahagian orang maka akan gugur dari yang lainnya. Demikian. Nah, bagi orang yang mengambilnya, memungutnya, ya, kemudian mengasuhnya, maka mendapatkan pahala yang besar. Dikarenakan di sini ada bentuk upaya menyelamatkan jiwa manusia dari kebinasaan. Demikian. Nah, ini merupakan tentunya kebaikan dalam Islam, ya, kebaikan dalam Islam. Baik, para muslim rahimani warahmatullah, kita tahu bahwa Islam itu datang, ya, di antara tujuannya adalah untuk menjaga jiwa, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Oleh karenanya terdapat larangan-larangan untuk membunuh jiwa atau mencelakakan diri, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu anfusakum, atau la taqtulu anfusakum, ya, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, ya, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Seperti itu. Innallaha kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha Penyayang terhadap kalian. Begitu juga Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirara. Ya, hadis ini riwayat Ad-Darqutni. Nabi SAW bersabda, janganlah ada kemudaratan pada diri dan orang lain. Demikian. Baik, oleh karenanya orang yang menyelamatkan, ya, anak yang hilang ini, mau mengambilnya, memungutnya, bahkan memeliharanya, ya, mengasuhnya, maka tentunya akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti itu. Baik, tentunya ini bentuk tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan ini ayat yang selalu kita ulang-ulang. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolong kalian di atas kebajikan dan takwa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan hukum orang yang memungut, ya, memungut anak yang hilang tersebut. Lalu bagaimana hukum anak yang hilang itu? Dihukumi apa dia? Mungkin ada yang bingung, ya, tentang permasalahan ini. Memangnya anak yang hilang ini ada hukumnya, yaitu terkait dengan hukum dia budak atau orang merdeka, atau dihukumi dia beragama Islam atau bukan Islam. Nah, seperti itu. Baik, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, anak yang hilang apabila ditemukan di negeri Islam, maka dia dihukumi sebagai, ya, seorang muslim, anak yang beragama Islam, ya. Dan sekaligus dia, ya, dihukumi, ya, merdeka di mana saja dia ditemukan. Ya, ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Karena hukum asal, ya, manusia, ya, hukum asal manusia adalah merdeka. Demikian. Dia bukan budak, seperti itu. Adapun terkait dengan hukum keislaman, maka ini dikaitkan dengan negeri, ya, negeri di mana ditemukan anak ini, ya. Bila ditemukan di negeri Islam, maka dia dihukumi beragama Islam. Apabila dihukumi di negeri kafir, maka dia dihukumi sebagai orang kafir, seperti itu. Ini hukum asalnya. Ya, adapun terkait dengan dia budak atau orang merdeka, maka sesungguhnya bila ditemukan di mana saja dia didapatkan, maka ini dihukumi, ya, berdasarkan hukum asalnya adalah dia merdeka, ya, orang merdeka, seperti itu, bukan budak. Sehingga tidak boleh nanti memperbudaknya, seperti itu. Tidak boleh nanti memperjualbelikannya, seperti itu. Kecuali, ya, kecuali ada bukti yang menyelisih hal tersebut, atau ada bukti yang
menyatakan hal berbeda dengan hukum asal ini, seperti itu. Dan boleh ya bagi orang yang menemukan untuk memanggil, memberikan nama, menyematkan nama untuk anak tersebut, ya boleh dengan nama yang dia sukai, tentunya nama yang baik tentunya ya. Nah, bila anak tersebut memiliki nama yang lain, maka boleh juga untuk diambil nama aslinya, demikian ya. Namun tidak boleh untuk menasabkan anak tersebut kepada orang yang menemukannya. Kenapa? Karena bukan ayahnya, ya. Karena bukan mawalinya, seperti itu ya. Ya. Wajib untuk dinasabkan kepada nama ayahnya, ya, seperti itu. Jika dia jika dia memiliki ayah, jika dia mengenal ayahnya, seperti itu ya. Jika dia mengenal ayahnya, seperti itu ya. Kalau tidak, maka dinasabkan ya ya kepada mungkin keluarga dari yang dikenal oleh sang anak tersebut. Adapun untuk memberikan tentang semacam julukan kepada anak tersebut, maka bisa ya diarahkan kepada contohnya secara umum ya, kepada sesuatu yang sifatnya umum. Seperti contohnya kalau dia ditemukan di negeri Jawa atau dikenal dialek anak ini adalah negeri tertentu, ya maka boleh dikatakan contohnya dengan julukan Al-Jawi, ya. Ya. Dan seterusnya, ya. Kalau seandainya dia orang Arab, maka tentunya Al-Arabi, nah begitu ya. Dan seterusnya. Kalau dia mengetahui ya sukunya, maka disebutkan kepada suku tersebut, ya. Demikian. Nah, kalau contohnya dia tidak diketahui ayahnya, diketahui juga contohnya keluarga-keluarganya, anak tersebut tidak mengetahui, maka boleh dinisbatkan secara umum sifatnya. Contohnya seperti bila diberi nama dia dengan Muhammad, maka putranya, yaitu putra dari siapa anak ini, maka bisa secara umum disebutkan Muhammad bin Muslim kalau memang dia seorang Muslim, ya. Karena ditemukan contohnya di negeri Muslim, ya. Atau contohnya Muhammad bin Abdullah, contohnya karena Abdullah memang hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, nah ini hanya untuk memberikan identitas bagi anak tersebut. Baik, yang jelas tidak boleh dinisbatkan atau dinasabkan kepada orang yang menemukannya. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Mengasuh anak yang ditemukan ini, ya, bagi orang yang menemukannya, maka ini dibolehkan jika orang yang menemukan ini tentunya adalah orang yang telah baligh, ya, berakal tentunya, balik berakal, yaitu mukallaf dia, kemudian dia amanah, ya. Amanah artinya ya dia menjaga kehormatan si anak tersebut, ya, tidak melecehkannya, begitu juga tidak akan menjualnya, begitu juga adil, ya, bagus agamanya, demikian. Sementara nafkahnya bisa diambil dari negara, ya, baitul mal negara, ya, seperti itu. Maka ini bisa ditanggung bersama contohnya. Tapi kalau bila didapatkan, ya, pada anak tersebut ada harta, ya, seperti contohnya ternyata anak ini memiliki kalung emas, ya, atau anak ini contohnya ternyata bersamanya ada uang, maka bisa diambil dari harta tersebut untuk menafkahi sang anak, demikian, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nah, bila sukarela orang menemukannya untuk mengasuhnya dan menafkahi dari hartanya, maka ini pahala yang besar yang didapatkan oleh orang tersebut, ya. Demikian. Berikutnya, para muslim rahimani wa rahmakumullah, terkait dengan warisan sang anak ini. Ternyata bila anak ini wafat, meninggal dunia, ya. Bagaimana hukum warisnya? Maka sesungguhnya hukum waris, ya,
terkait dengan anak yang hilang ini yang ditemukan, ya, maka jika dia tidak meninggalkan ahli waris atau tidak diketahui ahli warisnya, ya, maka ahli warisnya itu diarahkan, maka harta warisannya, ya, itu diarahkan ke Baitul Mal. Artinya yang menjadi ahli waris adalah keseluruhan kaum muslimin, ya, yaitu diarahkan untuk masyarakat kaum muslimin. Demikian. Mengapa demikian? Karena aslinya tanggung jawab dari anak yang hilang ini adalah kembali kepada kaum muslimin secara keseluruhan, dan harta itu diambil dari Baitul Mal, nafkahnya diambil dari harta Baitul Mal, seperti itu. Oleh karenanya ketika dia meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, tidak ada ahli warisnya, maka harta keseluruhan itu berpindah kepada Baitul Mal, seperti itu, ya. Kalau bahasa kita kas negara, begitu ya, yang akan nanti diperuntukkan kembali kepada negara, seperti itu. Nah, apabila ternyata sang anak ini melakukan sebuah tindakan kriminalitas, bentuk pembunuhan, sehingga atau melakukan sebuah tindakan, ya, yang ini memerlukan pembayaran diatnya sebagai bentuk tebusan, ya, tebusan. Tentunya dia melakukan pembunuhan secara sengaja atau mirip dengan sengaja, ya, sehingga harus ada diat yang diberlakukan pada dirinya, maka ini ditanggung oleh imam, ya, ditanggung oleh imam, demikian, ya, ditanggung oleh imam, maksudnya pembayaran diatnya. Ya, tentunya sebelumnya diberikan pilihan, ya, diberikan pilihan kepada dirinya, apakah harus dikisos dengan balas bunuh, yaitu dihilangkan nyawanya, ya, ataukah, ya, diatnya ini diambil dari Baitul Mal. Nah, ini tentunya kembali kepada sang imam, ya, karena itu walinya, ya. Fasultan wali man la waliya lahu, ya, sultan itu adalah, atau sultan maksudnya adalah pemimpin, ya, imam maksudnya imam kaum muslimin, maksudnya adalah penguasa kaum muslimin, imam maksudnya, ya. Imam yang dimaksudkan ini adalah pemimpin kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin. Maka di sini, ya, dikembalikan kepada sang imam untuk memberikan pilihan, ya, apakah harus dibunuh kisos ataukah, ya, dia ini harus dibayarkan diatnya, dan itu dari Baitul Mal juga. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkait dengan orang yang mengklaim bahwasanya anak tersebut, anak yang hilang ini adalah anaknya atau keluarganya. Nah, tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, apabila ada laki-laki ataupun perempuan yang telah memiliki pasangan, ya, ini harus dipastikan dia memiliki pasangan, ya. Ya, kalau dia lajang tentunya tidak bisa, ya, karena tidak mungkin yang lajang punya anak, demikian, ya. Apabila ada seorang laki-laki atau perempuan yang telah memiliki pasangan, ya, baik muslim ataupun kafir, ya, maka ketika dia mengaku bahwa ini adalah anaknya dengan menunjukkan bukti, maka, dan itu tampak contohnya bukti itu kedekatan sang anak ini kepada wanita atau laki-laki tersebut, bahkan dia memanggil ayah atau memanggil ibu, maka ini diberikan kepadanya, demikian. Namun apabila datang sekelompok orang mengaku, ya, sekelompok orang, maksudnya beberapa orang ini mengaku bahwasanya mereka ini masing-masingnya mengaku bahwasanya mereka ini berhak terhadap anak tersebut karena keluarganya, maka di sini harus, ya, dipilih dan dikedepankan adalah yang diutamakan adalah yang memiliki bukti, tentunya, ya, memiliki bukti, seperti itu. Nah, apabila tidak ada bukti, maka bukti berupa contohnya KTP, mungkin zaman sekarang foto, kan begitu, ya. Ya. Kalau tidak ada bukti-bukti yang berupa fisik seperti ini, bukti fisik maksudnya bukti yang
bisa diindra, dilihat, ya, maka ada cara yang lain ya untuk menentukan bahwasanya ini adalah keluarganya, yaitu dengan keahlian qafah namanya. Qafah adalah melihat adanya kesamaan antara ya dua orang terkait dengan kesamaan nasab, ya, seperti itu. Jadi contoh, kalau ada seorang laki-laki yang mengaku dia adalah ayah dari anak yang hilang ini, maka cukup dilihat kesamaan pada anggota tubuh, ya, anggota tubuh dari masing-masing keduanya, yaitu seperti contohnya si laki-laki yang mengaku sebagai ayah dan anak yang hilang ini, seperti itu. Nah, di zaman dahulu istilah qafah ini berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu pernah diberlakukan kepada Usama bin Zaid radhiyallahu an, di mana tatkala Zaid bin Harisah, ya, ketika itu Usama bin Zaid itu diragukan bahwasanya dia anak dari Zaid bin Harisah, ya, maka didatangkan seorang ahli, ya, yang memiliki keahlian dalam qafah ini, yaitu menyamakan kemiripan, ya, menyamakan nasab karena kemiripan pada anggota tubuh, ciri khas, ya, seperti itu. Nah, ternyata alhamdulillah, ya, Rasulullah bahkan bertumpu dengan hal ini, dengan izin Allah, ya, ternyata ahli qafah ini menyimpulkan bahwa Usama bin Zaid itu Usama itu adalah berasal dari Zaid, demikian, ya. Demikian, maka senang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini terkait dengan anak yang hilang. Baik, kita akan bahas lebih lebar, yaitu terkait dengan mengadopsi anak. Tentunya ini mengadopsi anak bukan hanya dalam urusan anak yang hilang, ya. Memang betul dalam mengadopsi anak ini bisa jadi anak yang hilang ini diadopsi, ya. Demikian. Tapi ini lebih umum, bisa jadi anak yang tidak hilang juga, ya. Seperti contohnya mungkin anak tetangga, ya, begitu juga anak keluarga, ya, atau mungkin anak orang lain ini diadopsi. Bagaimana hukumnya? Adopsi ini sebuah istilah yang masyhur dan sebenarnya tidak perlu tidak perlu untuk dibahas, ya, adopsi ini, ya. Maksudnya tidak perlu definisinya dibahas, ya. Maka adopsi merupakan satu bentuk kebaikan dalam Islam, ya. Di antara adopsi ini ada beberapa fungsi yang didapatkan. Yang pertama adalah meringankan beban, ya, orang tua si anak dalam mengasuh anak, ya, demikian. Yang kedua adalah memunculkan kasih sayang pada diri orang yang mengadopsi anak tersebut, ya, seperti itu. Baik, ini diantara keutamaan dan kelebihan, dan ini termasuk kebaikan dalam Islam, adopsi. Hanya saja ada hal yang terlarang di dalam adopsi ini, yaitu penisbatan, ya, penisbatan anak tersebut kepada ayah yang menjadi orang tua asuh atau orang tua adopsi ini. Tidak boleh, ya. Dianggap bahwasanya anak tersebut seperti anak kandungnya, yaitu anak yang berasal dari tulang sulbinya. Maka ini terlarang, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang yang seperti ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, ya, surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, ya. Allah mengatakan yang artinya,
anak-anak angkat kalian atau anak-anak adopsi kalian ya bukanlah anak-anak kandung kalian. Yang demikian itu ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa ini anak kandung padahal anak angkat ya, itu adalah ucapan kalian dengan lisan-lisan mulut-mulut kalian ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya kebenaran dan dia menunjukkan kepada jalan yang benar. Panggillah mereka, serulah mereka atau panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kalian tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah saudara kalian ya dalam agama dan maulah kalian demikian. Maka oleh karenanya ya, ini surah Al-Ahzab ayat 5 dan 4 dan 5. Oleh karenanya silakan dipanggil contohnya anak tersebut kalau nggak diketahui ayahnya, seperti contohnya ya kalau anak tersebut dipanggil ada namanya contohnya Muhammad tadi kita katakan, maka kita panggil Muhammad ibni Muslim karena Muslim adalah saudara ya, seperti itu disebutkan seperti, atau Muhammad bin Abdullah contohnya seperti itu ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini anak adopsi, ya anak adopsi. Demikian, maka tidak boleh untuk menasabkan kepada sang ayah adopsi, ya demikian. Nah tadi kita katakan, maka di sini ada keutamaan yang besar tentunya ya, di mana ya keutamaan tersebut ya ini diantaranya adalah menolong saudara tersebut untuk apa? Menolong orang tuanya untuk bisa mengurangi beban hidup ya dalam mengasuh anak tersebut ya. Begitu juga di sini ada menumbuhkan cinta kasih ya kepada anak tersebut. Nah tentunya di dalam pemeliharaan ini ya, begitu juga dalam pengasuhan ini tentunya ada pemberian makan, ada pengajaran ya, ada kebaikan yang sampai kepada anak tersebut sampai nanti anak ini baligh dan menikah seperti itu. Maka ini ya tentunya luar biasa, ini kebaikan yang besar ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan anak ini perlu diketahui bahwasanya anak adopsi, anak angkat ya, maka ini bukanlah anak kandung ya. Dia bukanlah anak kandung. Oleh karenanya ini akan bermasalah nantinya dari sisi hubungan ya, dari sisi hubungan ya. Yaitu ketika dia dewasa ya, interaksinya dengan interaksinya dengan orang tua angkat atau orang tua asuh atau orang tua adopsinya ini ya, ada masalah, ada sedikit yang perlu ditekankan ya. Itu dalam interaksinya ketika nanti sang anak sudah dewasa, sudah baligh. Nah bila dia wanita, anak yang adopsi ini wanita, maka ini nantinya ya wajib untuk dijaga hubungannya dengan ayah angkatnya ya. Seperti contohnya ketika berinteraksi maka harus menutup aurat ya, menutup aurat dengan sempurna ya. Kemudian harus menjaga jarak, tidak bersentuhan ya. Begitu juga tidak boleh berduaan ya. Demikian dan seterusnya ya. Begitu juga sama ketika si anak tersebut adalah laki-laki ya, anak tersebut laki-laki ketika dewasa, maka ini yang harus diperhatikan adalah hubungan dengan ibu angkatnya demikian. Karena kita katakan ini mereka adalah tidak ada hubungan kemahraman ya, kecuali apabila dari jalur sepersusuan. Apabila dari jalur sepersusuan, maka ini menjadi haram ya, haram. Karena hukmur radha'ah ya ka hukmi an-nasab
Ya, karena hukum sepersusuan itu seperti hukum nasab, demikian ya. Maka jadi mahram kalau ada sepersusuan. Lantas bagaimana caranya ya? Maka sangat gampang sekali kalau anak ini masih bayi ya, kemudian ternyata sang ibu angkatnya ini dalam kondisi masih menyusu ya, menyusukan bayi, maka bisa disusukan sang anak tersebut ya. Si anak tersebut adalah anak angkat ini adalah anak angkat yang masih usia menyusu, contohnya usia 1 tahun atau 2 tahun kurang ya, maka ya bisa untuk disusukan kepada ibu angkatnya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah susuan yang akan menghasilkan atau mengakibatkan kemahraman. Para ulama ada yang mereka menyatakan 10 kali susuan, ada yang mengatakan 5 kali susuan, ada yang mengatakan 3 kali susuan, ada yang mengatakan 1 kali susuan, demikian ya. Pendapat yang kuat wallahu taala alam adalah 5 kali susuan, demikian ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Lalu bagaimana bentuk teknis menyusukannya ya? Ya tentunya disusukan. Nah, permasalahannya adalah apabila ternyata ibu angkatnya ini dalam kondisi tidak menyusu, maksudnya tidak menyusui ya. Tidak ada air susunya, dalam kondisi ya sebelumnya belum hamil. Apalagi terkadang biasanya ya motivasi besar yang mendorong satu keluarga atau suami istri untuk mengadopsi anak atau mengangkat anak, mengasuh anak yang bukan anaknya, ini alasan karena belum dikarunia anak, demikian. Lalu bagaimana teknis untuk menjadikan anak ini sebagai mahram ya dari jalur susuan? Maka seperti ini ya, perhatikan, dan ini sebagai cara saja ya, trik saja. Baik, bila anak tersebut adalah anak angkat, itu adalah anak laki-laki, bayi laki-laki yang masih menyusu, maka dicari wanita-wanita yang masih menyusui, yang masih ada hubungan ya, hubungan nasab dengan ibu angkatnya ya, agar bisa disusukan kepadanya. Contoh seperti disusukan dengan saudari kandung dari ibu angkat ini ya, saudari kandung dari ibu angkat ini, atau ya saudari ipar dari, tapi ipar yang wanita ini adalah istri dari saudara kandung ya, istri dari saudara kandung dari adik ipar, istri dari saudara kandung dari ibu angkat ini, demikian. Kalau bahasa mudanya mungkin ipar ya, ipar wanita yang sedang menyusui, maka bisa seperti itu. Baik itu mungkin dari jalur kakak atau dari jalur adiknya, seperti itu, demikian ya. Maka yang seperti ini akan menjadi mahram bagi ibu angkatnya, seperti itu. Bisa juga contohnya dari bibi ya, bibi sang wanita ibu angkat ini ya, bibinya, bibi kandungnya ya, baik itu dari jalur ayah atau dari jalur ibunya, seperti itu ya. Atau contohnya adalah anak sendiri, bukan anak tapi kemanakan, contohnya kemanakan ya, kemanakan perempuan contohnya. Maka ini juga yang sedang menyusu, maka bisa disusukan kepadanya, demikian. Yang jelas adalah ya, dicarikan wanita-wanita yang sedang menyusui bayi dari jalur nasab terdekat dari wanita atau ibu angkat ya, ibu angkat ini ya, agar anak laki-laki angkat ini yang masih usia menyusui ini bisa disusukan kepadanya, yang akhirnya akan menjadi anak angkatnya,
ya menjadi mahramnya, demikian. Seperti itu. Walaupun harus contohnya memanggil nanti ibu kepada ibu angkat ini, tapi diyakinkan kepadanya atau diberitahu kepadanya kelak bahwasanya dia bukan ibu kandungnya, hanya angkat saja. Nah, ini fungsinya hanya untuk menjadikannya mahram, seperti itu. Dicarikan wanita-wanita yang masih menyusui, yang masih memiliki hubungan kekerabatan, memiliki hubungan nasab dekat dengan sang ibu angkat, demikian. Karena jenis kelamin dari bayi atau anak angkat tersebut adalah laki-laki. Nah, sebaliknya apabila ya jenis kelamin dari anak angkat tersebut wanita, anak angkat tersebut wanita, ya contohnya adalah bayi perempuan begitu, hendak dijadikan sebagai anak angkat, maka dicarikan wanita-wanita yang sedang menyusui dari saudari-saudari ya yang memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat atau nasab dekat dengan ayah angkat ini yang sedang menyusui tentunya ya, wanita-wanita tersebut. Apakah saudari-saudari kandungnya ya, atau saudari seayahnya atau saudari seibunya, maka bisa ya, yang sedang menyusui. Begitu juga contohnya adalah barangkali adalah ipar wanitanya ya, ipar wanitanya yang sedang menyusui, maka bisa juga, karena itu terhitung nanti menjadi keponakan. Tapi ingat adalah dari istri dari saudara kandung bagi laki-laki ini, ayah angkat ini. Saya ulangi, yaitu istri dari saudara kandung untuk ayah angkat ini, demikian ya. Maka yang seperti ini akan menjadi mahram baginya. Boleh juga contohnya kepada bibi ya, baik dari jalur ayah, bibi kandung ya, baik dari jalur ayah, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu ya, yang sedang menyusui contohnya, maka bisa disusukan kepadanya. Begitu juga kemanakan kandungnya, seperti itu. Para muslim rahimani warahmatullah, maka ini akan menjadi mahram bagi sang ayah angkatnya. Demikian. Nah, ini dia. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan sedikit ya terkait dengan adopsi ya. Dengan adopsi. Yang jelas adopsi ini sangat bermanfaat sekali ya, sangat bermanfaat sekali. Ya. Lebih-lebih contohnya adalah anak tersebut adalah anak muslim. Anak tersebut anak muslim, jelas muslimnya. Dan ternyata ada pihak lain dari non-muslim, orang kafir yang ingin mengadopsi anak tersebut. Nah, ini ya merupakan ancaman besar bagi agama anak itu ke depan. Oleh karenanya ya bagi kaum muslimin bisa jadi ketika itu ya dalam kondisi seperti ini mengadopsi anak tersebut menjadi wajib ya, menjadi wajib ya. Andaikan contohnya ya harus ya memberikan dana, dan ini bukanlah bentuk menjual anak tersebut, tapi untuk meyakinkan kepada orang tua atau pihak yang bisa mengarahkan anak tersebut kepada orang tua asuh yang muslim ya, maka keluarkan dana tersebut ya. Seperti itu untuk menyelamatkan agama anak ini ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian materi yang bisa kita sampaikan terkait dengan al-laqit, yaitu anak yang hilang. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah halal kalau kita menerima makanan atau traktiran dari orang yang berulang tahun? Apa hukum orang yang menerima pesanan kue ulang tahun? Terima kasih Ustadz. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mendapatkan makanan atau menerima makanan ya atau traktiran dari orang yang berulang tahun
Ini pernah kita bahas kalau tidak salah ya, tapi tidak mengapa ya kita jelaskan ulang bahwa ya ulang tahun ini merupakan kebudayaan dan kebiasaan orang kafir ya. Sampai-sampai mereka ini merayakan ulang tahun kelahiran dari ya Tuhan mereka, Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam. Nah, yaitu orang kafir ini maksudnya adalah orang Nasrani. Ya, kebiasaan seperti ini adalah kebiasaan orang kafir ya. Demikian ya. Dan itu merebak di kalangan mereka sampai-sampai pun Tuhan mereka itu ya ada hari ulang tahunnya disebut dengan Natal, demikian ya. Padahal prediksi waktunya ini tidak tepat ya. Kalaupun tepat bukan lantas boleh untuk dibuat acara untuk ulang tahun, demikian ya. Nah, ini akhirnya ya meniru kebiasaan orang kafir ini terlarang. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja yang berwala kepada mereka. Wala itu bentuk loyalitas. Di antara bentuk loyalitas adalah ya mengikuti kebiasaan mereka. Nah, siapa saja yang berwala di antara kalian kepada mereka, ya, maka sesungguhnya dia bisa termasuk mereka. Itu ancaman. Demikian ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man tashabbaha minhum fahuwa minhum. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang meniru satu kaum maka dia bisa termasuk mereka. Demikian, ya. Kalau orang yang baik, ya alhamdulillah baik. Kalau orang yang buruk, apalagi orang kafir, maka tidak boleh diikuti. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu adalah acaranya, tidak boleh, ya. Lalu bagaimana makanan yang ketika itu hadir ketika itu, ya, hadir atau dihadirkan untuk hal tersebut? Ketahui bahwasanya ya membuat ya atau menerima pesanan kue ulang tahun artinya biasanya ada bisnis di sini, ya, atau membuatkan kue ulang tahun walaupun tidak ada pembayaran di sini, ya, maka ini merupakan bentuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ya, dalam ayat yang selalu kita ulang-ulang dalam pembahasan fikih muamalah adalah Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu. Ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Itu dosa. Ya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Demikian. Maka tidak usah penuhi, ya insya Allah rezeki Allah luas, maka jangan terima pesanan seperti itu, ya. Demikian. Nah, adapun ketika menerima makanan yang seperti ini, bukan pesanan ya, makanan, ya tinggal makan saja, maka tentunya menghadiri acara ulang tahun seperti ini bentuk turut memeriahkan. Adapun apabila ya memeriahkannya artinya terlarang, ya, terlarang, tak boleh, ya. Namun apabila kita dikirimi makanan terkait dengan ulang tahunnya, perayaan ulang tahunnya, atau contohnya kita tidak mengetahui bahwasanya dia ulang tahun, lantas kita ditraktirnya, contohnya, padahal ini waktu makan biasa, maka hukum asalnya karena makanan itu adalah halal, hukum asalnya makanan itu halal, ya, hanya saja ditepatkan dengan waktu atau dengan acara itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asal ini tidak berpengaruh tidak dipengaruhi oleh hal tersebut, ya. Maka hukum asalnya tetap boleh selama tidak ada kesan indikasi, ya, yang muncul bahwa tindakan ikut makan makanan tersebut yang notabene makanan itu dimunculkan terkait dengan ulang tahun itu tidaklah, ya, memunculkan anggapan pembenaran terhadap acara itu. Demikian, ya. Jadi ketika ikut makan atau menerima makanan tersebut, orang yang mentraktir atau orang yang memberi itu tidak dia menyangka bahwasanya oh ini merupakan bentuk dukungan acara, dukungan terhadap acara tersebut atau merupakan bentuk pembenaran atas acara tersebut. Nah, kalau tidak ada yang seperti ini maka boleh untuk memakannya. Kalau seandainya ternyata pemberian makanan ini dalam acara apapun yang menyalahi syariat Allah, ajaran Allah, ya,
ajaran Islam, ini adalah ajaran Allah, ya, maka bila ternyata ini dijadikan pembenaran, maka tidak boleh menerimanya, ya, tidak boleh menerimanya. Makan-makan tersebut, ya, bila diterima ternyata memberikan kesan bahwasanya ini merupakan bentuk pembenaran, maka tidak boleh menerimanya. Bukan karena keharaman makan tersebut, makanan itu, bukan, tapi karena bentuk ini dianggap sebagai bentuk dukungan yang ini akan membuat orang tersebut bertahan dalam kemaksiatan itu. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukum pernikahan setelah akad? Bagaimana hukum pernikahan yang setelah akad itu pisah rumah, ya, tidak satu rumah ini maksudnya, ya. Namun karena alasan menuntut ilmu, ini karena alasan menuntut ilmu, ya, dan merupakan persyaratan dari salah satu pihak keluarga. Syukron. Dijelaskan di sini, contohnya ada seseorang yang mau menikah, tapi dari pihak ibunya, ya, itu memberikan izin nikah, ya, tapi sambil kuliah nikah. Jadi ini karena sebab kuliah, ya. Hanya saja tidak boleh satu rumah, harus selesai dulu kuliahnya lalu wisuda, dan wisudanya sekitar 3 tahun ke depan, ya. Hanya saja karena ditakutkan terjerumus ke dalam perzinahan dan fitnah, ya, maka ini apakah harus menikah? Nah, demikian, ya. Sementara kalau ditolak atau tidak dipenuhi yang seperti ini, maka ini akan jatuh kepada kesengsaraan, itu menahan diri dari perzinahan dan fitnah, ya, demikian. Adapun kalau menikah tapi dengan kondisi seperti ini, maka ini juga akan menahan kesengsaraan tidak satu rumah. Nah, begitu, ya. Ini juga buah si malakama ini, ya. Ada dampaknya masing-masing. Baik, kita akan jawab. Jadi kasusnya paham, ya. Jadi kasusnya seperti ini, ya. Yang bertanya ini laki-laki, ya. Laki-laki. Jadi bertanya ini laki-laki, dia dalam kondisi sedang kuliah, 3 tahun ke depan akan selesai kuliahnya. Hanya saja dari pihak keluarga, di sini ibunya, ya, memberikan syarat boleh menikah, ya, dengan syarat lanjut kuliah, ya, tapi tidak satu rumah, agar maksudnya mungkin tidak maaf, ya, agar tidak terganggu kuliahnya. Permasalahannya adalah, ya, ada pilihan di sini. Kalau menikah maka tidak boleh satu rumah, ya. Tapi kalau tidak menikah maka harus menahan diri, ya, dalam kesulitan yang mungkin besar, ya, menahan diri dari fitnah wanita, yaitu ujian disebabkan oleh wanita, ya, karena mungkin sudah terlalu mendesak sampai ke ubun-ubun mungkin, ya, agak sulit dia menahannya, dan dia khawatir jatuh kepada perzinahan, ya, demikian. Maka saya ada solusinya adalah begini: memilih menikah sambil kuliah, ya. Dan ini solusi yang baik, saya katakan, dan mudah-mudahan ini akan bisa terbantu, ya, untuk menyelesaikan masalah terkait dengan syahwatnya, ya. Baik, tentunya di sini kan, kenapa saya sarankan untuk menikah? Karena untuk menghindari dosa. Dosa apakah itu? Yaitu dosa dari khawatir terjatuh kepada zina, yaitu dosa zina. Demikian pula
dosa pernikahan. Itu sarana-sarana yang bisa menuju kepada zina. Demikian. Seperti pacaran dan seterusnya. Demikian. Adapun setelah nikah, ya, dengan terpisah jarak, maka ini bukanlah satu halangan, ya, bahkan di sini akan muncul benih-benih cinta, ya, walaupun contohnya harus terpisah dengan jarak. Bahkan saya katakan, maka di sini selamatkan adalah yang terselamatkan adalah syahwatnya. Andaikan dia pun harus terpisah, maka insya Allah Ta'ala masih ada kesempatan di mana dia harus bisa bertemu, ya, demikian. Mungkin bisa diatur pertemuan sepekan sekali, yang kata orang dulu ada istilah wakuncar, waktu kunjung pacar. Tapi ini yang syar'i, pacar syar'i, yaitu pacar syar'i karena istri atau suami, ya, demikian. Bahkan bisa mungkin saling telepon-teleponan, ya, bisa video call, demikian, ya. Bahkan mungkin bisa sambil membuka aurat, nah seperti itu, bahkan bisa bercanda dan mengungkapkan cinta, demikian, ya, ini akan muncul, bahkan bisa saling motivasi dalam kebaikan, seperti itu, ya. Ini insya Allah saya katakan baik. Dan untuk menghilangkan kerinduan, walaupun kita katakan terpisahnya tempat ini mengakibatkan rindu, dan disinilah, ya, memang bibit-bibit cinta akan muncul. Kerinduan diantaranya adalah akibat dari cinta itu, ya. Adanya cinta, ya, maka mengakibatkan rindu. Rindu itu ada karena cinta, seperti itu, ya. Namun ini cinta yang halal, rindu yang halal, ya, sehingga nanti melakukan sebuah tindakan-tindakan yang halal, seperti contohnya, ya, mencium, melihat auratnya, ya, bercanda, mengungkapkan cinta dan seterusnya. Ini halal insya Allah Ta'ala, walaupun contohnya belum bisa bertemu sesering mungkin, ya. Bisa mungkin disiasati dengan pertemuan, ya, sepekan sekali atau dua kali sepekan, ya, dua kali sepekan atau sepekan sekali atau 2 pekan sekali atau sebulan sekali, paling tidak demikian, ya, seperti itu. Demikian, ya. Bahkan ini akan menjadi motivasi bagi sang laki-laki tersebut untuk menyelesaikan kuliahnya. Kenapa? Karena dia memiliki orang yang dicintai dan mencintainya, ya. Orang yang mencintainya dan dicintainya, seperti itu, ya. Maka ini akan menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk menyelesaikan kuliah dengan benar tentunya, kan seperti itu. Baik, ya, maka ini solusinya, dan mudah-mudahan, ya, karena selama perkembangan dalam perjalanan pernikahan ini dengan seperti ini, ternyata orang tua yang mempersyaratkan untuk tadi pisah rumah, ya, pisah rumah agar fokus bisa belajar, ternyata, ya, pihak laki-laki, yaitu laki-laki, ya, suami tadi yang sedang kuliah tadi, ini ternyata bisa menyelesaikan atau mendapatkan nilai yang bagus dalam kuliahnya atau peringkat yang bagus, prestasi yang bagus dalam kuliahnya, bisa jadi adalah menarik perjanjian itu, ya. Bisa jadi mereka akhirnya akan disatukan dalam satu rumah, ya, karena ternyata pernikahan itu tidak mengganggu belajar. Demikian, ya. Nah, ini permasalahan memang yang terjadi di masyarakat kita. Nah, karena ada bentuk mindset, yaitu dugaan, ya, asumsi bahwa belajar itu menikah itu mengganggu belajar. Maka saya katakan, ya, sesungguhnya tidak pernah selamanya pernikahan itu mengganggu belajar. Tinggal dikondisikan sebenarnya masalah pengaturan manajemen waktu, ya, seperti itu. Nah, di sini yang dibutuhkan. Nah, oleh karenanya bagi pelaku pernikahan seperti ini, maka hendaknya dia mempersiapkan diri, ya. Dan tentunya, ya, harus meyakinkan memang. Nah, meyakinkan orang-orang di sekitarnya, lebih-lebih ada keluarganya, orang tuanya, ya, bahwasanya dia mampu untuk menikah sambil belajar, seperti itu, dan akan selesai. Dan itu dibuktikan dengan apa? Prestasi yang didapatkan. Nah, seperti itu. Dan itu banyak, ya, itu banyak terjadi, ya. Ya, kita dapatkan, ya, ustadz-ustadz
ya ustadz-ustadz yang doktor, yang magister, masuk kuliah magister dan doktor, dalam kondisi mereka sudah menikah dan mereka mendapatkan predikat yang gemilang. Nah, seperti itu. Menunjukkan belajar itu tidaklah mengganggu pernikahan dan pernikahan tidak pernah mengganggu belajar. Nah, lebih jauh daripada itu kita dapatkan ternyata ya para salaf dahulu seperti ya para ulama-ulama kita, bahkan para sahabat, di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah Islam dalam kondisi sudah punya keluarga, bahkan banyak anak. Namun ya mereka mampu menghafal Quran, mampu sukses dalam Islam, bahkan menjadi ya tokoh-tokoh dalam Islam sepanjang sejarah Islam ini. Demikian. Begitu. Dan mereka menjadi panutan. Menunjukkan belajar itu bisa dilakukan sembari dalam kondisi sudah berkeluarga. Demikian. Mungkin ada pertanyaan begini, boleh nggak yang seperti itu Ustadz? Maksudnya menikah dalam kondisi pisah rumah. Bagaimana tentang hak istri, bagaimana tentang hak suami? Nah, begitu. Ini mungkin yang ditanyakan ya. Ya. Baik, kita akan katakan seperti ini, ya, ini solusi bagi siapa saja. Ya. Saya katakan, cobalah Anda wahai orang tua, jangan terlalu kolot, saya katakan. Anda jangan terlalu kolot. Ya. Harus selesai kuliah nanti baru nikah, jangan. Apalagi Anda sudah ngaji, sudah tahu hukum Islam, maka jangan demikian. Jangan paksa anak-anak Anda ini ya untuk dia tersiksa karena menahan syahwatnya. Sementara ya kondisi lingkungan menuntut mereka dengan mudah mengenal pasangan ya lawan jenis mereka. Sangat mudah media sosial yang Anda bekali mereka dengan media sosial ya. Nah, ini sangat mungkin mereka mengenal pasangan atau mengenal lawan jenis mereka, dan ini bermasalah, bahkan gawat darurat. Ya. Bahaya bagi mereka. Maka bila didapati mereka ada keinginan kuat untuk menikah, ini menunjukkan kesungguhan pada diri mereka. Cukup dipersyaratkan bahwasanya harus bertanggung jawab. Nah, begitu. Nikahkan. Demikian. Nikahkan tentunya kepada orang yang bagus agama dan akhlaknya. Baik itu contohnya ya anak Anda laki-laki, maka menikah dengan wanita yang bagus agama dan akhlaknya. Demikian pula ya bila anak Anda adalah ya laki-laki wanita, maka Anda harus memilihkan untuknya ya laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illam taf'alu fa illam taf'alu takun fitnatun ya wa fasadun 'arid." Takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kata Nabi SAW, ya, apabila datang kepada kalian, itu para wali, datang kepada kalian wahai para wali, ya, orang tua, orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Ya. Kalau bagus agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Kalau tidak kalian lakukan, maka akan muncul ya cobaan di permukaan bumi ini, fitnah, ujian di permukaan bumi ini, dan kerusakan yang besar seperti itu. Maka ya nikahkan seperti itu. Ya, ini solusi. Nah, Anda akan mendapatkan getahnya bila Anda melakukan. Anda akan dapatkan dampak buruknya bila Anda menahan pernikahan mereka. Yakinlah. Dan itu terjadi, dan banyak terjadi demikian. Nikahkan demikian. Ya. Nikahkan. Kata Nabi SAW, lam aro atau lam naro ya lil mutahabbaini mislan nikah. Aku tak melihat ya sesuatu yang menjadi solusi bagi dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan. Maka sudah nikahkan. Kalau tidak, anak Anda yang hamil, kalau anak Anda wanita, atau anak Anda sudah menjadi tak perawan lagi, ya, atau kalau anak Anda laki-laki, anak Anda akan menghamili anak orang lain. Sudah nikahkan, ya. Karena dia sudah dewasa, maka apa? Apalagi dia minta kepada Anda, nikahkan, maka nikahkan sudah, ya. Mintakan kepada dia tanggung jawabnya, kesiapannya, demikian. Seperti itu. Insya Allah kalau dia minta nikah, itu menunjukkan kedewasaannya, kemandiriannya, dan itu harus Anda didik.
Anda didik. Demikian. Tanggung jawab. Mintakan. Ya, seperti itu. Baik, kalau seandainya ditanyakan bagaimana hukumnya, ya bisa menjadi wajib kalau seandainya sudah jatuh kepada kondisi di mana anak tersebut meminta dan dia mendapatkan fitnah, terfitnah oleh lawan jenis. Contoh, didapatkan anak tersebut pacaran, di media sosial terdapat dia berhubungan dengan lawan jenis, maka sudah nikahkan. Ya. Apalagi dia sudah meminta, demikian ya. Walaupun kasus yang ditanyakan oleh saudara kita ini salah satu bentuk solusi, ya, solusi bisa insyaallah taala. Kalau ditanya tentang hukumnya, maka hukum untuk pernikahan seperti ini yaitu sebuah pernikahan ya dengan menggugurkan hak atau sebagian hak, semua hak atau sebagian hak, ya, baik itu hak suami atau hak istri, ya, baik itu sifatnya sementara maupun permanen. Nah, ini disebut dengan nikah misyar. Nikah misyar. Nikah seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan karena ini merupakan bentuk pernikahan yang melegalitas kezaliman, ya. Adapun pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, mengatakan ini boleh, ya, boleh. Kenapa? Karena tidak ada kezaliman di sini. Karena pihak yang memiliki hak menggugurkan haknya, ya. Tidak ada legalitas terhadap kezaliman, tidak ada. Tidak ada legalitas terhadap kezaliman hal seperti. Kenapa? Karena sang pemilik hak merelakan haknya. Ini permasalahannya, ya. Maka di sini tidak ada kezaliman karena dia merelakan haknya. Demikian. Nah, dalil untuk pendapat ini, kemudian ini adalah hadis yang menyebutkan bahwa Saudah, salah seorang istri Nabi SAW yang tertua, ya, setelah Khadijah wafat radhiyallahu anha, Saudah radhiyallahu anha, ya, ini beliau menggugurkan hak bermalamnya Rasulullah di rumah beliau. Karena Saudah radhiyallahu anha telah mengalami menopause, sehingga tidak ada hasrat bagi dirinya untuk berhubungan badan, ya. Hanya saja ia meminta kepada Nabi SAW untuk tidak menceraikannya, dan beliau mengarahkan haknya ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Lihat, nah di sini ada pengguguran hak dan pernikahan tetap berlanjut, maka ini dibolehkan seperti itu, ya. Dan adabnya tentunya tidaklah menuntut kepada orang lain, ya. Rasulullah tidak menuntut kepada Saudah untuk untuk menggugurkan haknya, tidak, ya. Tapi Saudah sendiri yang berinisiatif untuk menggugurkan haknya lalu diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Oleh karenanya pendapat yang kuat adalah dibolehkan nikah seperti tadi. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum jika ada yang adopsi anak atas kemauan kedua orang tuanya si anak karena faktor ekonomi, namun sebelumnya atas dasar keikhlasan? Namun di saat anak tersebut sudah besar, lama-kelamaan keluarga si anak selalu minta uang kepada yang mengadopsi anak tersebut. Jazakallahu khairah. Baik, tentunya mengadopsi anak tadi kita katakan adalah merupakan bentuk kebaikan, ya, bentuk kebaikan, yaitu sebagai bentuk, ya, bantuan kepada saudara, ya, atau bentuk bantuan kepada keluarga ini yang mungkin faktor ekonomi tidak mampu untuk mengurusi anak tersebut, ya. Ini bentuk ihsan, kebaikan yang insya Allah ada balasannya, demikian, ya. Kemudian ini juga merupakan bentuk kerelaan, ya, maka tidak masalah asalkan sama-sama rela, kan begitu, ya, tidak ada paksaan. Nah, ketika anak ini sudah besar, sebelum itu, ya, tentunya ada hal yang terlarang tadi kita sebutkan, bahwasanya tidak boleh anak ini
dinasabkan kepada orang tua asuhnya atau orang tua angkatnya, orang tua adopsinya, demikian ya. Nah, adapun setelah besar ya, keluarga sang anak ini minta uang kepada orang tua asuh dari anaknya. Maka namanya minta uang, tentunya ini boleh diberi, boleh tidak. Ya, ini tidak masalah. Seperti contohnya ada orang miskin yang dia datang ke rumah, ya boleh diberi, boleh tidak. Yang tidak boleh adalah menghardiknya. Ya, wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta maka jangan dihardik. Demikian. Maka sama, demikian pula ini. Maka silahkan ya untuk diberi atau silahkan untuk ditolak, tidak masalah. Tapi jangan dihardik. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang meminta maka jangan dihardik, demikian. Jangan dimarahi. Ya, katakan mohon maaf saja kalau memang tidak bisa membantu, ya katakan mohon maaf. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, semoga bermanfaat ya. Jazakallahu khairan wa anta fajazakallahu khairan. Baik, saya kira untuk pertemuan kita di hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan kekeliruan. Ya, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan serta kekurangan, begitu juga kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan dan kekurangan saya ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.